Kedua bola mata Ronald membulat sempurna. Mulutnya menganga lebar. Bahkan saking lebarnya, Leon sempat khawatir rahang pria yang tidak lain bawahan sekaligus sahabatnya itu akan jatuh ke bawah. "Ekspresi terkejutmu berlebihan, Ron," ucap Leon mencoba menyadarkan Ronald dari keterkejutannya ketika melihat sosok Vector muda berada di depannya. "Jadi dia yang kau maksud hadiah besar untuk kami, Kapten. Begitulah, kita akan membawanya ke markas. Tapi apa tidak berbahaya membawa monster ini ke markas kita?" Ronald mengutarakan kekhawatiran yang mendera dirinya ketika mendengar monster pemakan manusia itu akan mereka bawa ke markas WFM. "Bodoh kau, ini kesempatan bagus untuk kita meneliti monster ini dan mencari tahu kelemahannya agar kita bisa mengetahui cara membunuh mereka. Lagi pula kakinya sudah hancur, dia tidak mungkin menyerang kita." Ronald manggut-manggut mengerti setelah mendengar penjelasan Leon dan rencana tersembunyinya untuk membawa Vector muda itu ke markas. "Hei, kalian bisa tolong cepat. Putriku harus segera mendapatkan pertolongan." Josette yang sudah berada di dalam helikopter bersama Silva dalam dekapannya sudah tidak sanggup lagi menunggu kedua pria di depannya yang malah asik mengobrol. "Ron, bantu aku memasukkan Vector ini ke dalam kandang." Tiba-tiba saja keringat dingin mengucur deras dari pelipis Ronald. Sejujurnya dia sangat ketakutan melihat sosok Vector di depannya. Jelas, dia tidak sudi untuk dekat-dekat dengannya, terutama harus menyentuhnya. Anggap saja Ronald seorang pengecut, tapi sungguh dia hanya takut monster itu akan menggigit dan berakhir dengan membuat Ronald berubah menjadi Vector juga. Tampaknya Ronald terlalu banyak menonton film zombie, sehingga pikirannya dipenuhi dengan ketakutan bahwa gigitan dari Vector itu akan menularkan virus di dalam tubuh mereka ke orang yang mereka gigit. Sebenarnya hal ini mungkin saja terjadi, meski belum terbukti kebenarannya, karena sejauh ini tidak ada satupun orang selamat setelah digigit Vector. Mereka selalu berakhir menjadi santapan monster pemakan manusia itu. Mungkin Silvala satu-satunya orang yang berhasil selamat dari terkaman Vector. Oh, jangan lupakan keberuntungan ini terjadi karena Leon datang tepat pada waktunya, sehingga dia bisa menyelamatkan gadis malang yang hampir meregang nyawa itu. "Bagaimana kalau dia menggigit kita, Kapten?" tanya Ronald takut. Dia pun merasa cemas Leon akan memarahinya karena pertanyaan ini. Tapi di luar dugaan, Leon hanya diam sambil mengeluarkan sebuah kain menyerupai sapu tangan dari saku celananya. "Ini pegang," kata Leon sambil menyerahkan sapu tangan itu pada Ronald. Ronald menatapnya bingung. Dia sama sekali tidak mengerti maksud Leon memberikan sapu tangan itu padanya. Leon menghampiri Mark yang sedang merangkak di tanah. Lalu dari arah belakangnya, dia pegangi kedua tangan Mark, mencegahnya agar tidak memberontak. "Ron, cepat tutup mulutnya dengan sapu tangan itu." Ronald tersentak, namun dengan sigap, dia menuruti perintah kaptennya. Setelah mulut Mark yang merupakan senjata paling berbahaya ditutupi sapu tangan, Leon dan Ronald membopongnya bersama-sama dan memasukkannya ke dalam kandang besi yang sudah diikatkan pada helikopter yang tentunya sengaja di bawah Ronald atas perintah Leon. Helikopter itu pun akhirnya meninggalkan gedung sekolah yang lebih cocok disebut kamar mayat sekarang dibandingkan tempat menuntut ilmu, menuju markas WFM. Tidak membutuhkan waktu lama hingga mereka tiba di markas WFM. Terlihat Bella langsung menyambut kedatangan mereka begitu mereka turun dari helikopter. "Bel, tolong obati dan rawat gadis itu. Jangan lupa untuk memeriksa lukanya dan pastikan luka itu tidak akan membahayakan hidupnya. Aku sedikit khawatir virus dari Vector yang menggigitnya menular padanya. Jadi tolong periksa seteliti mungkin." Itulah kalimat pertama yang terlontar dari mulut Leon begitu dia menghampiri Bella. Bella hanya melirik ke arah gadis yang dimaksud Leon. Tatapannya menajam ketika disadarinya sosok Josette berada bersama gadis itu. Rasa kesal tiba-tiba menyerang hatinya, tapi dia seseorang yang profesional. Dia menyadari bukan saatnya untuk cemburu. Menjalankan tugasnya adalah prioritas utamanya saat ini.
Baiklah, Leon, Pak Komisaris dan para petinggi WFM sedang berkumpul di ruang meeting. Kau juga diharapkan untuk ikut bergabung dengan mereka. Apa mereka sedang mendiskusikan sesuatu? Bella hanya mengangguk menyautinya. Bodoh, ini bukan saatnya untuk berdiskusi. Seharusnya kita segera mempersiapkan untuk berperang dengan monster-monster yang sedang mengacau di kota. Umpat Leon tampak marah. Terlihat dari wajahnya yang memerah. Mereka sedang mendiskusikan hal yang penting, menyangkut tentang dalang di balik kekacauan ini. Leon tertegun. Dia pun berjalan cepat menuju pintu masuk gedung. Dia harus ikut andil dalam diskusi itu. Namun langkahnya terhenti ketika dia kembali mengingat sesuatu yang nyaris dilupakannya. Oh iya Bel, jika urusanmu dengan gadis itu sudah selesai, tolong kau teliti Vector di dalam kandang besi itu. Temukan kelemahannya agar kita tahu cara untuk membunuhnya. Aku benar-benar mengandalkanmu Bel. Aku mengerti, aku akan melakukan yang terbaik. Leon mengangguk dan melanjutkan langkah kakinya menuju ruang meeting, di mana orang-orang penting WFM sedang berdiskusi di sana. Leon disambut dengan seulas senyum oleh Shiro begitu sosoknya memasuki ruang meeting. Leon, kami sudah menunggumu, tegur Shiro tampak tenang. Maaf, saya terlambat. Leon sedikit membungkukkan tubuhnya, memberi penghormatan pada beberapa orang yang berada di ruangan itu. Setelahnya Leon duduk di salah satu kursi yang tersedia di sana. Saya mendengar kalian sedang mendiskusikan dalang di balik kekacauan ini. Maaf jika saya tidak sopan karena langsung mengatakan ini, tapi saya sungguh ingin mengetahui siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Leon kembali bersuara, tak peduli meski dia sedang berbicara dengan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di dalam WFM. Iya, kami sudah mendiskusikan beberapa hal, dan kami sudah mendapatkan sebuah kesimpulan. Tapi kesimpulan ini sangat rahasia, dan jangan sampai bocor ke publik sebelum terbukti kebenarannya. Kau mengerti, Leon? Leon mengangguk penuh semangat. Dia sudah tidak sabar ingin mengetahui manusia biadab yang dengan kejamnya ingin membinasakan umat manusia dengan menciptakan desa beserta monster-monsternya. Dari hasil penyelidikan oleh Divisi Investigasi dan bagian Intel, mereka menemukan kebenaran bahwa keberadaan desa itu memang sengaja disembunyikan hingga tidak diketahui publik. Tempat itu sengaja diisolasi dan mereka menemukan keterlibatan dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian sepertinya mendapatkan sebuah perintah dari seseorang yang berkuasa untuk menyembunyikan tempat itu. Shiro menjeda perkataannya membuat Leon semakin penasaran. Jadi siapa orang itu? Tanya Leon tanpa basa-basi. Kami mencari orang yang sekiranya memiliki motif untuk melakukan kejahatan ini. Kami pun menarik sebuah kesimpulan untuk menemukan identitas orang itu. Penyerangan yang tiba-tiba ini sungguh mengacaukan keadaan negeri ini. Padahal tinggal beberapa bulan lagi, kita akan mengadakan pemilihan presiden yang baru. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Mr. Presiden kembali mencalonkan dirinya dalam pemilihan nanti. Tapi pesaingnya yaitu Mr. Eduardo lebih mendapatkan dukungan yang jauh lebih besar dari rakyat. Bahkan kemungkinan besar pemilihan itu akan dimenangkan oleh Mr. Eduardo. Leon meneguk salivannya. Otaknya mulai mampu mencerna maksud perkataan Shiro ini. Mr. Presiden sangat berambisi untuk bisa memenangkan kembali pemilihan ini karena masih banyak rencananya yang belum terrealisasikan dalam masa jabatannya selama ini. Dia sudah mengeluarkan banyak dana pribadinya, terutama untuk masalah kampanye dan promosinya. Jelas dia tidak akan menyukai jika justru pesaingnya yang terpilih menjadi presiden menggantikannya. Jadi inilah kesimpulan yang kami peroleh, dan kemungkinan Mr. Presidenlah yang menjadi dalang dibalik diciptakannya desa misterius itu. Leon menegang, darahnya memanas dalam tubuhnya, giginya bergemelatuk, dan dia kepalkan tangannya kuat, saking marahnya dan terkejutnya dia saat ini. Dia tidak menyangka orang yang menjadi dalang dibalik semua kekejaman ini adalah orang nomor satu di negeri ini. Tapi kami masih belum terlalu yakin kalau Mr. Presiden pelakunya. Salah satu petinggi WFM yang ikut berada di dalam ruangan
tiba-tiba bersuara, membuat atensi Leon teralihkan dan menatap intens ke arahnya. "Apa yang membuat Anda ragu dengan kesimpulan ini?" Shiro bertanya dengan menatap tajam ke arah orang tadi. "Belum tentu Mr. Presiden yang melakukannya. Motif yang serupa bisa juga dirasakan Mr. Eduardo. Dia juga pasti ingin memenangkan pemilihan ini dan menjadi presiden. Bisa saja dia menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan pemilihan itu. Lagi pula seperti yang kita ketahui, Mr. Presiden sangat peduli pada rakyatnya. Rasanya mustahil dia tega membinasakan rakyatnya hanya demi bisa kembali menjabat sebagai presiden. Mr. Presiden, seseorang yang bijaksana menurut saya." "Yang Anda katakan masuk akal, tapi jangan lupa sebuah kenyataan bahwa pihak kepolisian terlibat dalam masalah ini. Satu-satunya orang yang bisa memberikan perintah langsung pada kepolisian hanyalah Mr. Presiden. Rasanya mustahil Mr. Eduardo yang memiliki jabatan hanya sebagai menteri yang jelas di bawah jabatan presiden bisa mempengaruhi pihak kepolisian. Jangan lupakan juga kemarahan rakyat dan tindakan anarkis mereka dengan melakukan berbagai demo karena menganggap Mr. Presiden telah gagal menjalankan tugasnya selama masa jabatannya ini. Seperti yang Anda katakan, Mr. Presiden sudah berjuang untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi ketika kerja kerasnya tidak dihargai dan justru mendapatkan hujatan dari rakyat yang selama ini dibelanya, menurut saya cukup menjadi motif bagi Mr. Presiden untuk membinasakan negeri ini." Semua tampak terdiam setelah mendengar penuturan Shiro, tak terkecuali dengan Leon. Lagi pula, sistem keamanan di negeri ini dipegang penuh oleh Mr. Presiden. Jika dia bisa memerintahkan pihak kepolisian untuk merahasiakan keberadaan desa itu, tentu dia pun dengan mudah mampu memerintahkan pihak kepolisian dan semua badan militer di negeri ini untuk menghancurkan dan membinasakan monster-monster yang sedang melakukan penyerangan ini. Hanya Mr. Presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi di negeri ini yang mampu menggerakkan semua pasukan militer, termasuk WFM sekalipun. Jika Mr. Presiden memerintahkan kepada kita untuk berperang dengan monster-monster itu, kita tidak mungkin bisa menolak. Tentu saja pihak kepolisian dan badan-badan militer lain pun demikian. Jika Mr. Presiden berhasil menghentikan kekacauan ini, tentu saja pandangan rakyat padanya akan berubah dan mereka akan kembali memilihnya sebagai presiden. Di samping itu, jika kekacauan ini terus berlangsung lama, kemungkinan pemilihan itu akan dibatalkan, mengingat kacaunya keadaan negeri ini yang tidak memungkinkan diselenggarakannya pemilihan presiden. Dan kalian tahu apa keuntungan bagi Mr. Presiden. Shiro kembali menjeda penuturannya dan menatap ke arah orang-orang di dalam ruangan yang masih terdiam. Leon dengan berani mengutarakan pendapatnya. Jika pemilihan ini dibatalkan, maka otomatis masa jabatannya akan diperpanjang. Akibat dari kekacauan ini tidak mungkin bisa diselesaikan, diperbaiki dalam waktu 1 atau 2 tahun, butuh waktu bertahun-tahun. Dana negara tentu akan lebih diutamakan untuk memperbaiki semua kerusakan akibat penyerangan dibandingkan digunakan untuk membiayai pemilihan presiden. Pemilihan itu akan diikuti oleh semua rakyat di negeri ini dari semua kalangan, tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan jika pemilihan ini tetap dilanjutkan, Mr. Presiden yang akan dianggap sebagai pahlawan yang berhasil menghentikan kekacauan ini, tentu saja akan kembali mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Meskipun belum tentu dia akan dipilih kembali, tapi kemungkinan dia terpilih kembali sangat besar. Anda benar, Pak Komisaris. Kekacauan ini memang sangat menguntungkan bagi Mr. Presiden. Kira-kira itulah kesimpulan yang berhasil ditangkap Leon dari perbincangan ini. Iya, kau benar Leon. Karena hal inilah saya dan divisi investigasi menyimpulkan dan mencurigai Mr. Presiden sebagai dalang di balik semua kekacauan ini. Memang kita belum dapat membuktikannya dengan pasti, tapi kita harus tetap waspada dan tetap melanjutkan penyelidikan ini secara diam-diam. Kita tidak boleh gegabah. Musuh kita adalah orang nomor 1 di negeri ini. Kini tatapan dari semua orang di dalam ruangan yang awalnya masih dipenuhi keraguan tampak mulai yakin dengan kesimpulan yang dijelaskan oleh Shiro. Mereka mengangguk
menyuarakan persetujuan mereka dengan perkataan Zero. Anda benar, kita harus terus mengumpulkan bukti yang memperkuat bahwa dugaan kita benar. Tapi kita juga harus segera bertindak untuk melakukan perlawanan atas penyerangan ini. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kekacauan yang sedang terjadi di beberapa kota akibat penyerangan ini. Kita harus segera menghentikannya. Tidak mungkin kita membiarkan semakin banyak korban berjatuhan. Dengan mantap dan tanpa keraguan, Leon mengutarakan tekadnya untuk memerangi para faktor yang tengah membuat negeri yang awalnya makmur ini bagaikan neraka sekarang. Baiklah Leon, kita memang harus memerangi mereka. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian setuju dengan perkataan Leon? Semua orang yang tidak lain merupakan para petinggi WFM terlihat saling berdiskusi, hingga pada akhirnya mereka menyuarakan persetujuan mereka. Dengan ini WFM sudah mengambil keputusan Kapten Leon Axton. Leon bergegas, berdiri dari duduknya. Begitu mendengar Zero menyebut namanya, dia berdiri tegap layaknya prajurit militer, menunggu dengan gusar Zero melanjutkan ucapannya. Saya Zero Axton, sebagai komisaris WFM, memberikan kepercayaan padamu untuk memimpin peperangan ini. Pastikan kalian menyelamatkan warga sipil yang tidak berdosa. Leon memposisikan tangan kanannya di depan pelipisnya, memberi hormat. Siap, laksanakan. Kita tutup pertemuan hari ini. Setelah kata-kata itu terucap dari mulut Zero, satu persatu dari mereka mulai meninggalkan ruangan dan hanya menyisakan Leon dan Zero. Leon, kerahkan semua kemampuanmu. Ingatlah semua yang kuajarkan padamu selama ini. Kau harus berjuang untuk melindungi negeri ini. Baiklah paman, aku akan selalu mengingat nasihat Anda. Zero menepuk pelan bahu Leon sebelum dia beranjak meninggalkan Leon seorang diri dalam keheningan ruangan yang cukup luas itu. Leon mencoba menenangkan detak jantungnya yang sejak tadi berirama tak beraturan. Sulit baginya untuk mempercayai bahwa musuhnya adalah orang nomor satu di negeri ini. Tapi dia tak boleh gentar. Seperti yang dikatakan Zero, dia harus mengerahkan semua kemampuan yang dia punya untuk menghentikan semua kekacauan ini. Sebentar lagi, sebuah peperangan besar tengah menanti Leon, dengan musuh mengerikan yang harus dihadapinya. Musuh yang tidak lain adalah para monster immortal, yang bahkan tak diketahui cara untuk membunuh mereka. Hal inilah yang menjadi beban pikiran Leon. Bagaimana caranya untuk menghabisi monster-monster yang tak bisa mati itu. Silva keluar dari ruang perawatannya, meninggalkan ibunya yang tertidur di sofa. Waktu menunjukkan tengah malam saat ini. Namun entah mengapa rasanya enggan bagi Silva untuk terlelap. Dia berjalan seorang diri, mengabaikan suasana lorong yang cukup sepi. Namun langkahnya terhenti ketika tanpa sengaja dia melihat beberapa orang hilir. Dia melihat beberapa orang hilir mudik, membawa beberapa senjata, memasukkan senjata-senjata itu ke dalam mobil-mobil besar. Mereka tampak sangat sibuk, bahkan tak ada seorang pun yang menyadari Silva tengah memperhatikan mereka. Silva melanjutkan kembali langkah kakinya tanpa tujuan, dengan tatapannya yang tak luput menatap ke arah sekelilingnya. Semua orang di tempat ini tampak sangat sibuk. Bahkan di sebuah ruangan, Silva melihat beberapa orang tengah berdiskusi. Entah apa yang tengah mereka diskusikan, Silva tak merasa tertarik untuk mendengarkannya. Karena itu dia melanjutkan langkahnya. Langkahnya terhenti sempurna dan tatapannya membola ketika dia akhirnya menemukan alasannya tak bisa tidur. Dia mendekati sebuah kandang terbuat dari besi, di mana di dalamnya tengah meringkuk seseorang yang sejak tadi memenuhi pikiran Silva. Silva berjalan mendekatinya dan berjongkok tepat di depan kandang besi itu. Pria yang berada dalam kandang yang tidak lain adalah Mark, sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Mark menundukkan kepalanya dan terlihat tampak tenang. Melihat kedua kaki Mark yang tampak hancur, seketika membuat air mata mengalir dari pelupuk mata Silva. Dia tidak pernah menyangka Mark akan mengalami nasib buruk seperti ini. Bagi Silva, jauh lebih baik jika Mark mati di desa itu ketika dia dan Paul meninggalkannya daripada menjadi faktor seperti sekarang ini. Terutama melihat kondisinya yang sangat mengenaskan, sukses membuat hati Silva
nyeri bagai teriris pisau. "Mark," panggil Silva pelan, dengan suara seraknya, ciri khas orang yang sedang menangis. Perlahan namun pasti, Mark mengangkat kepalanya dan menatap tajam pada Silva. "Kau masih mengingatku kan? Ini aku, Silva." Dengan gerakan yang cepat, Mark merangkak ke arah Silva, membuat Silva tersentak kaget. Dia bergegas bangun. Ketika didapatinya, Mark mencoba menerkamnya, diiringi air liurnya yang menetes dari bibirnya. Rasa sakit di dalam hati Silva semakin terasa nyeri. Mark masih melihatnya sebagai makanan. "Apa yang kau lakukan di sini?" Sebuah suara yang berasal dari arah belakangnya sontak membuat Silva terenyah. Dia menoleh dan mendapati seorang pria yang tidak asing lagi bagi Silva melangkah mendekatinya. "Dia sangat berbahaya, jangan mendekatinya," kata pria itu yang tidak lain adalah Leon. Dia cukup terkejut ketika melihat Silva berada di ruangan ini. Dia semakin terkejut ketika melihat Silva yang tanpa takut mendekati monster yang beberapa jam lalu nyaris merenggut nyawanya. "Dia sahabatku," timbal Silva pelan, masih dengan suara seraknya. "Bukan lagi, sekarang dia sudah menjadi monster." Silva menggeleng-gelengkan kepalanya, tak menyetujui perkataan Leon. "Kau ingat, dia nyaris memakanmu hidup-hidup. Luka di bahu dan pergelangan tanganmu adalah buktinya. Untung saja virus di dalam tubuhnya tidak tertular padamu." Leon mendudukkan tubuhnya di sebuah kursi tidak jauh dari tempat Silva berdiri. Melihatnya, Silva pun ikut duduk di sampingnya. "Dia masih mengingatku. Berulang kali dia menyebut namaku." "Benarkah?" Kali ini Silva menjawab dengan memberikan sebuah anggukan. "Tapi sepertinya dia tidak mengingat kenangan-kenangan kami di masa lalu. Dia bahkan tidak mengingat." Silva menggantungkan ucapannya, membuat Leon mendongak dan menatap wajah Silva, merasa heran dengan kediaman gadis di sampingnya itu. "Dia ini pacarmu?" Silva terenyak. Tak pernah dikiranya pertanyaan itu akan terlontar dari mulut Leon. "Bukan, dia bukan pacarku. Sudah kukatakan, dia sahabatku," ujar Silva dengan wajah tertunduk. Jangan lupakan semburat merah yang menghiasi wajah cantiknya. Kukira kalian berpacaran." Silva menggeleng-gelengkan kepalanya, masih dengan wajahnya yang dihiasi semburat merah. Melihatnya membuat Leon mengembuskan nafasnya malas. Hanya dengan melihat raut wajah Silva, dia tahu bahwa gadis itu sedang berbohong dan malu saat ini. Sudah cukup bagi Leon untuk menyimpulkan bahwa faktor muda di dalam kandang itu cukup berarti bagi Silva. "Kau mencintainya ya? Karena itu kau sangat sedih melihat kondisinya sekarang." Entah untuk yang keberapa kalinya Silva terenyak mendengar pertanyaan Leon yang sialnya selalu tepat sasaran. Padahal mereka belum lama bertemu, tapi entah mengapa Silva merasa Leon mampu menebak dengan tepat isi hatinya. Silva masih tertunduk menahan malu. Selain itu, dia dilanda kegugupan antara harus menjawabnya dengan jujur atau berusaha mengelak. Walau bagaimanapun Silva belum menceritakan tentang perasaannya pada Mark ini, pada siapapun, bahkan pada ibunya sekalipun. "Aku pernah merasakan muda sepertimu. Hanya dengan melihat wajahmu, aku tahu faktor itu sangat berarti untukmu. Aku yakin ini karena dulu aku pernah mengalaminya." Seulas senyum tersungging di bibir Leon tanpa dia sadari, membuat Silva tertegun sejenak menatapnya. "Jadi tidak perlu sungkan, kau bisa berbagi cerita denganku. Itu pun jika kau ingin menceritakannya padaku. Kalau kau tidak mau, aku tidak akan memaksa. Hanya saja terkadang kau harus membagi masalah dan bebanmu dengan orang lain. Itu akan sedikit mengurangi masalah dan bebanmu." Kali ini Silva yang tersenyum. Entah mengapa dia merasa nyaman berbincang-bincang dengan pria yang bisa dikatakan seumuran dengan ayahnya itu. "Aku baru menyadari perasaanku yang sebenarnya setelah semuanya terlambat. Mark, dia sudah tidak mengingat lagi perasaannya padaku. Dia seseorang yang sangat berarti untukku." Silva akhirnya menceritakan yang sejujurnya pada Leon, mengabaikan rasa malunya. Benar yang dikatakan Leon, sudah saatnya dia membagi kesedihannya dengan orang lain, tentu dengan harapan kesedihannya akan sedikit berkurang.
Penyesalan memang selalu datang di akhir, tapi percuma saja untuk menyesali sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Terkadang kita harus merelakan kehilangan seseorang yang disayangi. Aku tahu rasanya sangat sulit, tapi kau tidak sendirian di dunia ini. Masih ada orang lain di sekelilingmu. Ada kalanya seseorang yang sangat disayangi harus dikorbankan demi orang lain. Kau mengerti maksudku? Tanya Leon, yang langsung Silva tanggapi dengan gelengan kepalanya. Maksudku, sebesar apapun rasa cintamu padanya, tapi kau harus merelakan dia. Dia bukan lagi dia yang dulu. Sebenarnya pemuda ini sudah meninggal. Aku ingat ketika melakukan penyusupan ke dalam desa yang kau ceritakan padaku. Di sana, di dalam sebuah ruangan, aku melihat pemuda itu berada di dalam tabung besar. Mungkin saat itu, dia sedang menjalani proses untuk menjadi Vector. Andai aku tahu dia akan menyakitimu baik secara fisik maupun mental, saat itu pasti sudah kuhancurkan tabung raksasa agar proses perubahannya menjadi Vector gagal. Memang penyesalan itu selalu datang di akhir. Leon menunduk sambil mengembuskan nafasnya kasar ketika mengingat pemandangan yang dia lihat di dalam laboratorium ketika dia menyusup. Intinya kau harus menerima kenyataan ini. Dia sudah meninggal. Dia yang ada di depanmu ini bukanlah dia yang sebenarnya. Tapi kenapa dia masih mengingat namaku? Silva masih tak bisa menerima perkataan Leon. Dia yakin bahwa masih ada kesempatan untuk mengembalikan Mark seperti semula. Mark belum meninggal bagi Silva. Virus di dalam tubuhnya membuat tubuhnya kebal dan abadi. Kerja otaknya dikendalikan oleh genom. Maksudku genom itu benda persegi di pundaknya. Jadi sisa ingatan di dalam otaknya mungkin masih ada, sehingga dia masih mengingatmu. Jika otaknya masih menyisakan ingatan tentangku, lalu kenapa? Kenapa dia tidak mengingat perasaannya padaku? Paul mengatakan Mark sangat mencintaiku. Dia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi aku. Tapi kenapa? Kenapa dia tidak bisa mengingatnya sekarang? Air mata Silva semakin mengalir deras, mengingat beberapa sakit hatinya melihat Mark melupakan perasaan cintanya. Itulah yang menjadi bukti nyata bahwa dia bukan lagi dia yang dulu. Maaf jika aku mengatakan ini, tapi aku harus menyadarkanmu. Dia yang ada di hadapanmu hanyalah mayat hidup, jasad yang sudah kehilangan jiwanya, namun dipaksa untuk bangkit lagi. Dia sudah bukan lagi manusia yang memiliki hati. Mendengar ceritamu, aku yakin Vector yang lainnya pun memiliki ingatan di kepala mereka, ingatan tentang keluarga mereka. Tapi mereka sudah tidak punya hati nurani dan perasaan. Karena itu, mereka tidak akan segan menjadikan orang-orang yang mereka sayangi dulu menjadi santapan mereka sekarang. Pemuda bernama Mark yang begitu mencintaimu sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi dia ada di sana. Leon menunjukkan ke arah dada Silva. Seketika membuat Silva membelalak. Dia hidup di dalam hatimu, kenangannya bersamamu, perasaan cintanya padamu akan selalu hidup di dalam hatimu. Jadi berterimalah kenyataan ini. Sekarang dia hanya monster, dan enyahkan rasa belas kasihanmu padanya. Leon menunjuk ke arah Mark yang berada di dalam kandang besi. Kata-kata Leon entah mengapa sangat mengena di hati Silva. Dia menyadari bahwa yang dikatakan Leon memang benar. Tak ada yang salah satupun. Yang salah adalah perasaan Silva yang menganggap bahwa monster di depannya itu tidak lain Mark yang telah kembali dari kematian. Isakan tangis Silva semakin terdengar kencang. Leon terdiam, memberikan kesempatan untuk Silva menumpahkan semua kesedihannya. Setelah Silva terlihat sudah mulai tenang, Leon menepuk bahu Silva pelan sebelum dia beranjak pergi. Kau harus kuat dan menerima kenyataan ini, katanya, lalu melangkah menjauhi Silva. Tunggu. Namun langkahnya terhenti ketika Silva mencegahnya. Leon berbalik, menatap ke arah Silva. Nama Anda Leon kan? Bolehkah aku memanggil Anda Om Leon? Leon terenyak untuk sesaat sebelum akhirnya dia mengangguk. Terima kasih atas semua nasihatnya. Setelah melihat senyuman di wajah Silva, Leon kembali melangkahkan kakinya, meninggalkan Silva yang masih setia memandangi Mark yang terkurung di dalam kandang. Beralih ke lain tempat,
Leon memakai seragam militernya dan memeriksa beberapa senjata yang akan digunakannya. Sebentar lagi, dia dan pasukannya akan melakukan penyerangan untuk melawan para Vector yang tak hentinya membuat kekacauan di berbagai kota. "Kapten, semuanya sudah siap," ucap Ronald yang masuk ke ruang pribadi Leon tanpa permisi ataupun mengetuk pintu. Bukan sesuatu yang aneh bagi Leon, karena pria itu memang sering melakukannya. Leon bangkit berdiri dari posisi duduknya dan berjalan keluar, diikuti Ronald di belakangnya. Dalam perjalanan menuju pasukannya yang sedang berbaris rapi di depan markas WFM, beberapa anggota WFM yang tidak mengikuti peperangan ini tampak memberikan penghormatan pada Leon. Mereka pun memberikan semangat pada Leon. Memang suasananya selalu seperti itu setiap kali Leon akan mengikuti sebuah peperangan. Kerjasama antara seluruh anggota WFM memang terjalin sangat baik. Sesaat lagi, Leon akan bergabung dengan pasukannya, namun langkahnya terhenti ketika sebuah suara memanggilnya. Dia menoleh ke arah pemilik suara lembut itu, yang tidak lain adalah Bella. Bella berjalan menghampirinya. "Leon, berhati-hatilah, kau harus kembali dengan selamat dan berhasil memenangkan peperangan ini," katanya sambil membenarkan kerat jaket anti peluru Leon. Tanpa diketahui Leon tidak jauh dari tempatnya berdiri, seorang wanita yang tidak lain adalah Josette, tengah menatap kesal ke arahnya dan Bella. Terima kasih. Oh iya, tolong kau teliti Vector di dalam kandang itu ya. Semoga kau bisa segera menemukan kelemahannya." Bella mengangguk. Leon melanjutkan langkah kakinya. "Om Leon," teriak seseorang yang sukses membuat Leon menatap ke arah sumber suara itu. Ini terlihatlah sosok Silva dan Josette sedang berdiri memandanginya. "Om, kau harus mengalahkan mereka," teriak Silva lagi, yang jujur saja membuat Josette kebingungan sekaligus heran. Dia tidak tahu sejak kapan putrinya dan Leon memiliki hubungan sedekat ini. "Tentu," jawab Leon sambil tersenyum pada Silva. Sesaat sebelum Leon bergabung dengan pasukannya, dia menatap ke arah Josette, berharap wanita itu memberikan ucapan semangat atau apapun kepadanya. Tetapi karena Josette hanya diam membisu, akhirnya Leon memutuskan untuk lanjut melangkahkan kakinya. Leon berdiri di depan pasukannya yang berjumlah sekitar 200 orang. Dia tatap wajah pasukannya, terlihat ketakutan, kecemasan, dan kegundahan di wajah mereka. Leon bisa memahaminya karena sejujurnya dia pun merasakan hal yang serupa dengan mereka. Tapi sebagai pemimpin, sudah menjadi kewajibannya untuk membangkitkan kembali semangat juang dari pasukannya. "Kalian dengar, sebentar lagi kita akan menghadapi peperangan yang sangat besar. Musuh kita bukanlah musuh yang biasa kita hadapi. Mereka monster, mereka kanibal, dan mereka makhluk immortal yang tak bisa mati. Tapi kita harus tetap maju demi orang-orang tak berdosa yang telah meregang nyawa karena ulah monster-monster itu. Aku juga takut seperti kalian, tapi aku harus berjuang demi melindungi orang-orang yang aku sayangi. Kalian pikirkanlah keluarga kalian, orang-orang yang kalian sayangi. Bagaimana jika mereka ikut menjadi korban kekejaman monster-monster itu? Pasti kalian tidak menginginkannya, bukan?" teriak Leon. "Tidak, Kapten," jawaban serempak dari pasukan Leon menjadi suasana yang awalnya tenang menjadi penuh keramaian. "Kita pasti bisa mengalahkan mereka. Kita memang tidak bisa membunuh mereka, tapi kita bisa melumpuhkan mereka. Kita lebih kuat dari mereka karena kita pasukan militer elit. Tunjukkan kekuatan WFM pada mereka." "Siap, Kapten." Suara bagaikan paduan suara menggema di depan markas WFM, membuat siapapun yang mendengarnya akan merinding. "Kobarkan semangat juang kalian. Mari kita berperang bersama," teriak Leon sekencang-kencangnya sambil mengangkat kepalan tangannya tinggi ke atas. Semua orang meneriakkan semangat mereka. Satu tangan mereka ikut diangkat ke atas seperti Leon, sedangkan tangan yang lainnya mengentakkan senjata yang mereka pegang, membuat suasana yang awalnya penuh dengan ketakutan dan kecemasan berubah menjadi hiruk-pikuk keramaian. Suara teriakan penuh semangat terus bersaut-sautan di lapangan luas, tepat di depan markas WFM. Tak lama kemudian, Leon masuk ke dalam sebuah mobil militer yang sontak diikuti oleh semua pasukannya. Berpuluh-puluh mobil militer berukuran besar melaju meninggalkan markas WFM dengan membawa harapan dari orang-orang
yang mendoakan keberhasilan mereka. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.